Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Novianti dengan NIM 22050145. Baik, di sini saya akan menjelaskan usaha yang akan saya jalankan setelah saya lulus dari kampus. Ya, di sini saya akan menjelaskan konten kreator dan influencer digital. Baik, di sini ada latar belakang dan masalah yang akan diangkat. Era digital itu membuka peluang luas bagi individu menciptakan konten di platform seperti Instagram, TikTok. Nah, konten kreator itu merupakan individu atau kelompok yang secara konsisten menciptakan dan membagikan berbagai bentuk konten seperti tulisan, video, foto, dan podcast melalui berbagai platform digital seperti Instagram, TikTok, bisa juga YouTube. Nah, sedangkan influencer digital itu adalah sosok yang memiliki pengaruh kuat di dunia maya karena jumlah pengikut yang banyak dan tingkat keterlibatan audiens yang tinggi. Masalah utama konsistensi produksi yaitu kompetisi tinggi dan perlu adaptasi tren yang cepat agar tetap relevan, dan tantangan lainnya itu adalah pengelolaan mental terkait kritik dan ekspektasi audiens. Nah, karena kalau kita membuka usaha atau berjualan dari media sosial, kita tuh harus mempunyai mental yang kuat karena kemungkinan besar penonton yang menonton video kita akan mengkritik atau mengkomentar dan memberikan saran. Nah, dari situ kita harus mempunyai mental yang kuat untuk menjalankan usaha kita agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada target pasar dan segmentasi audiens. Nah, segmentasi audiens karakteristik contohnya itu konten remaja dan mahasiswa aktif di media sosial, dan cari hiburan, vlog, tutorial, game, challenge. Nah, profesional muda, butuh inspirasi, info karir, dan lifestyle. Nah, kita target pasarnya seperti mahasiswa dan segmentasi audiensnya. Terus kita bisa juga menjalin kerjasama dengan brand dan bisnis UMKM. Kita cari kolaborasi, promosi dan produk, endorsement, review produk. Nah, seperti kita suka dengan fashion, makeup. Nah, kita di situ mulai mengembangkan konten kita tentang makeup dan fashion saja, tidak yang lain, supaya video kita tuh boleh FYP dan viral. Nah, selanjutnya itu ada model bisnis. Model bisnis itu kita menggunakan platform digital. Yang pertama itu TikTok dan Instagram. Terus kita brand, lalu sponsor. Nah, kita tahu di masa zaman sekarang ini orang lebih banyak menggunakan platform digital, yaitu TikTok, karena TikTok ini sangat populer di generasi generasi muda. Jadi menggunakan platform digital ini sangat butuh untuk bisnis kita. Yang kedua itu ada pembuatan konten, editing, dan riset tren. Nah, kita harus meriset tren nih, tren apa yang lagi populer di kalangan kita. Nah, jadi kita harus bisa mengikuti tren itu gitu. Nah, selanjutnya ada customer relationship, interaksi di media sosial, live season, komentar. Nah, dari platform digital itu kita bisa berinteraksi dengan customer kita bisa berinteraksi dengan mereka melalui komentar. Nah, kalau kita ngupload video, mereka berkomentar seperti menanya, "Kak, spill ini, Kak, ini cocoknya apa, Kak?" gitu. Nah, kita dari komentar itu juga bisa berkomunikasi dengan mereka, dengan kita membalas, dan mereka tuh merasa kalau kita itu memperhatikan mereka, dan itu bisa membuat usaha kita berjalan dengan lancar. Dari situ mereka berniat untuk membeli barang yang kita jual dari video kita itu, konten kita. Nah, terus customer segmen remaja, profesional muda, brand, komunitas niche, dan dari iklan juga, endorsement, afiliasi, dan paket. Nah, afiliasi ini sangat tren ya sekarang. Seperti di TikTok nih, kita itu dengan mencantumkan keranjang kuning aja di video kita, misalnya ada yang membeli dari keranjang kuning kita itu, kita udah dapat affiliate gitu. Dari situ kita dapat gaji juga, pembayaran. Selanjutnya ada strategi pemasaran digital. Nah, strategi
sih gitu? SEO ini serangkaian praktik untuk meningkatkan kualitas dan visibilitas suatu website di mesin pencarian seperti TikTok, Google, apapun itu SEO ini. Jadi kita meningkatkan itu, kita meningkatkan SEO. Jadi orang mencari brand kita, mencari usaha kita langsung keluar dengan optimasi SEO. Terus kita juga menggunakan hashtag untuk menjangkau audiens. Nah, seperti kita buat video tentang makeup atau fashion, nah kita buat hashtag yang sedang populer seperti makeup baru, outfit, OTD gitu. Kita menggunakan hashtag itu supaya video kita dapat dijangkau oleh audiens kita, apa targetnya itu. Terus konsistensi posting untuk mempertahankan engagement kita, kolaborasi dengan influencer lain dan brand untuk memperluas jangkauan. Kita harus konsisten untuk mengupload video. Kita harus konsisten juga untuk mempromosikan brand kita, karena videonya itu jangan yang lain, kita harus tetap itu terus brand itu juga kita promosikan supaya algoritma kita tuh terlihat sama TikTok. Jadi video kita itu bisa FYP. Nah, selanjutnya itu kita buat format konten viral, reels, short video, challenges. Nah, challenges ini seperti kita kan tahu nih, sekarang nih ada Velocity itu kita bisa juga tuh gunakan, kita buat tren challenges Velocity. Dari Velocity itu, tapi di video Velocity itu kita menampilkan produk itu juga, seperti kayak makeup tuh kita pakai cushion. Nah, kita kayak buat Velocity kita lagi pakai cushion itu. Nah, itu salah satu strategi pemasaran digital. Terus kita interaksi aktif, yaitu juga dengan live streaming. Dan dengan live streaming ini kita juga bisa mempromosikan produk atau brand kita dari situ. Nah, orang juga akan menonton live stream kita dan mereka bertanya apa ini kegunaannya gitu. Terus kita di live streaming ini juga bisa menampilkan keranjang kuning. Jadi jika penonton kita berniat untuk membeli, mereka tidak usah lagi lama-lama gitu, mereka langsung bisa berbelanja di live stream kita dengan cara menggunakan keranjang kuning kita. Selanjutnya ada sumber pendapatan dan proyeksi keuangan sederhana. Sumber pendapatan proyeksi bulanan, yaitu iklan platform sekitar 3 juta sampai 10 juta. Terus ada endorsement atau sponsor konten, di situ ada 5 juta sampai 20 juta kisarannya. Terus ada affiliate marketing dan jual produk, ada 2 juta sampai 8 juta itu per bulannya. Terus estimasi kasar bergantung pengikut dan engagement itu, karena tergantung pengikut kita. Nah, biaya operasional peralatan seperti kamera, handphone, lighting, tripod itu juga ada biayanya. Terus perangkat lunak, editingnya seperti laptop, untuk handphone juga bisa. Terus ada pemasaran sekitar 2 juta per bulan. Nah, di sini ada peran media digital dalam menjalankan usaha. Nah, peran media digital ini yaitu sangat penting karena dia sebagai platform utama distribusi konten TikTok dan Instagram. Nah, tapi platform digital ini sekarang juga ada lagi hype-nya tuh FB Pro. Tapi FB Pro ini lebih digunakan di kalangan orang-orang tua atau ibu-ibu. Nah, untuk kita generasi muda ini, kita lebih menggunakan TikTok dan Instagram, tapi lebih ke arah TikTok. Terus mempermudah interaksi langsung dengan audiens secara real time. Terus di peran media digital ini juga menyediakan data analisis, karena di TikTok ini ada juga data analisis kita. Nah, kita mengupload video, terus kita bisa melihat data analisis kita, analisis penonton itu, bagaimana perilaku mereka menonton, berapa kisaran umur mereka yang menonton, kita tahu. Jadi kita tahu video kita ini banyak yang ditonton oleh remaja, orang tua dengan data analisis itu. Terus kita media sosial menjadi sarana utama branding personal, profesional, terus memungkinkan monetisasi secara global tanpa batasan geografis media digital ini. Nah, seperti TikTok ini mereka sudah menggunakan monetisasi. Dengan itu kita tahu gaji kita tahu pendapatan kita tahu barang kita berapa yang dibeli oleh pelanggan. Jadi kita tahu gaji kita per bulan itu berapa dengan monetisasi ini. Baik, sekian penjelasan tentang ide bisnis yang akan saya jalankan setelah saya
studi saya. Terima kasih.